Kalian pernah membayangkan jadi seorang pembunuh gak? Membunuh seseorang yang tak bersalah dan memotong-motong tubuh. Top. That's so. The hell. Jangan guys ya. Mending jadi orang baik aja biar berguna untuk keluarga dan bangsa. Tapi dalam sebuah game kita dapat menjadi seorang serial killer. Hanya game ya. Hey guys, welcome back to my channel. Bareng gua lagi di sini. Jadi di video kali ini gua akan membuat seluruh plot game I Am a Serial Killer. Martin, tokoh utama kita di game ini, sangat terobsesi menjadi seorang serial killer dan ingin bergabung di sebuah organisasi pembunuh rahasia. Di meja terdapat sebuah kertas yang tertulis kandidat presiden bernama Homer Goose melakukan korupsi dan belajar bahasa Nazi. Buset, ada seseorang bernama John R. sedang duduk di kursi dan Martin kemudian berbicara dengannya. John R. mengatakan kalau kandidat presiden itu bisa menjadi representasi bahaya bagi organisasi mereka. Jadi di sini John R. memberikan tugas kepada Martin untuk nge-kill kandidat presiden itu sebagai bagian dari tes masuk organisasi ini. Martin pun setuju dan mengambil sniper untuk kemudian menembak kandidat presiden itu. Waktu kemudian berlalu ke 1 minggu kemudian. Di sini Martin berbicara dengan salah satu anggota. Dia bilang ke Martin, kalau mau masuk ke organisasi mereka, kita harus memberi makan tuan mereka dengan tubuh dan jiwa dari korban yang di-kill. Dia kemudian menyuruh Martin untuk membawa korban untuk tuannya. Mengambil topeng dan pistol di meja, Martin menaiki sebuah van untuk mencari korban. Korban pertama adalah seorang tunawisma yang terlihat sedang menghangatkan diri. Tanpa berlama-lama, Martin kemudian langsung menembak tunawisma tersebut dan membawa tubuhnya ke markas. Di sini tubuh orang itu ditaruh di meja dan anak kecil gak boleh nonton ya. Potongannya kemudian dibuang Martin ke sebuah lubang. Stranger mengatakan kalau orang-orang yang kita kill adalah orang-orang jahat. Martin kemudian menanyakan berapa korban yang harus dibawa, dan dijawabnya bukan dia yang harus menentukan tapi tuannya. Martin kemudian lanjut untuk mencari korban lain. Korban kedua adalah seorang wanita yang langsung ditembak Martin untuk dibawa ke markas. Terlihat di sini bahwa ada satu makhluk yang keluar dari tempat Martin membuang tubuh tadi. Di sini Stranger mengatakan bahwa tuan mereka senang dengan kerja cepat Martin. Stranger menyuruh Martin untuk membawa 2 korban sekaligus karena tuan mereka sangat lapar dan ingin tumbuh. Tanpa basa-basi, Martin langsung mencari 2 korban untuk dikorbankan. Di sini terlihat ada 2 orang yang sedang party. Kesempatan yang sangat bagus untuk Martin menembak mereka dan membawa mereka untuk memberi makan tuannya. Stranger mengatakan kalau satu dari anggota mereka tidak melaksanakan tugas. Maka dari itu, dia menyuruh Martin membawanya ke sini untuk dikorbankan. Martin langsung bergegas untuk mencari orang tersebut. Masuk ke sebuah apartemen, Martin akhirnya bertemu dengan orang yang dimaksud. Easy bos. Setelah membawa tubuhnya dan memberi makan tuannya,
Stranger di sini mengatakan bahwa tugas Martin hampir selesai. Jadi dia menyuruh Martin untuk beristirahat dulu dan melanjutkannya nanti. Martin pun pergi beristirahat. Terbangun dari tidurnya, Martin mendengar seseorang masuk ke dalam apartemen. Dengan sigap, Martin langsung ngekill penyusup tersebut dan ngasih makan ke tuannya. Di sini Stranger mengatakan kalau penyusup tadi hanyalah tes buat si Martin melihat dia sanggup menanganinya atau tidak. Stranger mengatakan kalau tinggal 2 korban lagi sebelum Martin menjadi salah satu dari mereka. Mendengar itu, Martin langsung bergegas mengambil kapak dan memburu korban lain. Buset, begal anjir. Nice, satu lagi. Di sini Stranger bangga kepada Martin karena melakukan semua tugas dengan sangat baik. Stranger mengatakan Martin tinggal ngekill 1 korban lagi agar tuannya bangkit sepenuhnya. Dengan itu mereka dapat membuat pasukan serial killer untuk membunuh para iblis di dunia. Martin kemudian beristirahat untuk mempersiapkan dirinya mencari korban terakhir. Terbangun dari tidurnya, Martin melihat keadaan di luar sedang hujan. Tanpa membawa payung, Martin langsung keluar untuk mencari korban terakhir. Dia masuk ke sebuah gedung hingga sampai ke rooftop dan melihat seseorang sedang berdiri. Orang tersebut bernama Jacob dan dia tahu alasan Martin datang ke sini, yaitu untuk membunuhnya. Jacob mengatakan kalau dulu dia juga sama seperti Martin, ingin bergabung dengan mereka. Namun pada akhirnya dia sadar kalau makhluk yang mereka sebut Tuhan itu adalah iblis yang ingin menghancurkan umat manusia. Jacob memberikan 2 pilihan ke Martin, yaitu membunuhnya dan mengorbankannya untuk membangkitkan iblis, atau membunuh Tuhan mereka untuk mencegah kebangkitan iblis. Jika kita memilih untuk membunuh Jacob dan mengorbankannya, Stranger mengatakan bahwa hal terakhir yang harus Martin lakukan yaitu membuang kalung di meja ke lubang. Dengan begitu, dia akan ofisial bergabung dengan mereka. Dan pada akhirnya mereka membuat sebuah pasukan serial killer dan membantai iblis-iblis di dunia, atau mungkin membantai semua manusia di dunia. Jika kita memilih untuk tidak membunuh Jacob, kita kembali ke markas dan menembaki tuan mereka. Merasa tuan mereka sudah mati, Martin pun beristirahat. Terbangun dari tidurnya, Martin mendapati diri
dikepung para anggota organisasi. Satu hal yang Martin lakukan saat mau ditembak, yaitu itu dia seluruh plot I Am a Serial Killer. Memang rada absurd, namun pelajaran yang bisa dipetik adalah nggak ada pelajarannya sih, emang absurd dari sananya. Jadi terima kasih yang udah nonton, jangan lupa follow gua di TikTok dan IG. Gua di sini dan bye.